hari ini adalah orang-orang pilihan. Betul Bapak Ibu? Ini adalah orang-orang calon-calon ahli surga. Amin. Mlebu surga ini kapan? Saat ini nama binjing-binjing. Non? Binjing mawon. Sami Pak. Napa Pak? Artinya napa ma'asyiral muslim? The world is changing. Dunia itu berubah. Dunia itu terus berubah. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Kalau di bapak-bapak ini kan senior-senior banyak yang di dunia kerja profesional. Dulu niku nek kerja meeting niku pakai Zoom niku suatu sing wah ngoten nggih. Wah, meeting via Zoom. Woi, via Zoom rek koyo-koyo. Dan waktu itu Zoom menjadi salah satu perusahaan yang sangat luar biasa profitnya. Naik luar biasa. Di samping itu ada konsekuensi. Ketika dunia berubah seperti itu, yang konvensional gulung tikar. Inilah dunia. Bagaimana Allah mempersilih gantikan. Kadang-kadang siapa yang di atas, kadang-kadang siapa yang di bawah. Kadang-kadang ada yang berputar, cepat naik lagi atau cepat turun lagi. Atau tidak di mana-mana, gak jelas. Maka sebagai pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita meyakini bahwasanya Allah niku tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Ini penting. Artinya ketika kita umat Islam khususnya dakwah itu juga harus mengikuti zamannya, perkembangannya. Kados ngeten niki Masya Allah. Niki gak arek nom-noman Pak. Sing nyeting Pak, ndak bisa Pak. Gak iso Pak. Sing sepuh-sepuh iku wis manduk-manduk ngono ae. Nggih Pak. Ngono ae. Iya betul Pak nggih. Pas remaja-remaja kabeh soalnya masalah pisan. Nah, ini Masya Allah. Maka mindset takmir Masjid Umar bin Khattab pun harus berubah. Manajemennya kudu berubah, tata caranya kudu berubah, layanannya kudu berubah. Karena kita sebagai takmir itu pelayan. Ngapunten mohon izin. Pak Ketua Takmir sinten Pak? Nah, Masya Allah. Pak Ustadz Andi. Studi banding paling jauh kemana Pak? Dalam? Jogja, Masjid Jogokarian. Ikut semua Pak? Oh sebagian. Mana ikut di budal kabeh. Dalam Pak? Gandu sangu. Ya diatur masjid nanti Pak. Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Ya dioptimalkan. Dioptimalkan. Di sini ada Baitul Mal. Ada Pak? Ada gitu? Dimaksimalkan. Ada Pak? KLL, kantor layanan lasis, ada? Enggak apa-apa Pak, dimaksimalkan. Kalau persepsi saya enggak apa-apa. Selama itu untuk tujuan memakmurkan masjid dalam jangka panjang, enggak apa-apa. Pilih orang-orang terbaik yang memiliki komitmen untuk membuka wawasan, itu penting. Itu penting. Maka manajemen masjid harus bertransformasi menyongsong tahun 2045. Saya doakan semuanya sehat semua sampai 2045. Tetapi apa yang bisa kita lakukan pada tahun 2045 niki? Kalau sekarang itu Mas Samen yang kelas 9 tadi namanya siapa? Nadine. Adin. Mas Adin. 2045. Sekarang 2023. 2023 ke 2045 berapa tahun lagi, Pak? 22 tahun. 15 tambah 22 berapa tahun jumlahnya? 37 seusia Bapak ini. Betul, Pak? Loh iya, nek sik urip. Loh ngoten nggih? Artinya kita itu sebagai senior, sebagai pengurus takmir masjid itu memiliki visi jangka panjang, long term vision. Memperhatikan apa yang akan terjadi, yang akan datang. Orang-orang beriman itu selalu memikir kehidupan yang akan datang.
Tidak hanya kehidupan darul akhirah, tapi juga dunia yang fana ini diprepare, dipersiapkan, menyiapkan kader-kader mudanya. Nek sing sepuh-sepuh ngapunten remaja-remaja ngeten iki, nek nang masjid sregep biasa, Pak. Sadar diri kula piye. Minyak wangine kuwi wis gak minyak wangi melati, ngoten, minyak kapak pisan. Ini kita harus sadar diri, artinya mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan kader. Manajemen juga harus berubah. Ada apa sih dengan 2045? Kenapa 2045? Kenapa, Pak? 2045 bangsa Indonesia ini enten apa? Dalam, Pak? Pak, 100 tahun, Pak. Indonesia usiai 100 tahun. Kenapa 2045? Karena 2045 akan menjadi tahun emas bagi bangsa Indonesia. Nah, ketika kita sudah memahami bersama pada tahun 2045 itu adalah kemerdekaan RI yang ke-100 tahun, maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mencintai Indonesia, NKRI harga mati, kita pun harus menyiapkan kader-kader pada tahun 2045. Mas Andin kudu jadi wali kota Surabaya. Yo, saged napa mboten? Saged ngguyune sampean ngece ngono ae. Pak Jokowi sakniki dadi presiden kira-kira ketika SMP bayangno dadi presiden mboten? Mboten, Pak. Ndak ada pikiran itu. Tapi karena doa-doa terbaik, doa orang-orang terbaik, ndak ada yang ndak mungkin. Dan semuanya itu by design. Wallahu khairul makirin. Karena sebaik-baik pembuat rencana skenario kehidupan itu adalah Allah. Tapi kita sebagai manusia harus ikhtiar. Harus ikhtiar, Bapak Ibu. Menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa yang lahir dari masjid. Masjid tidak hanya membicarakan tentang faraid, hukum waris, toharo, ubudiyah, amaliyah, pembagian zakat. Enggak. Tapi bagaimana kita memaksimalkan masjid, mengoptimalkan masjid itu menjadi pusat kaderisasi, pusat peradaban, pusat kebangkitan. Kadang-kadang kita itu di luar sana itu banyak orang-orang fobia. Nek masjidnya aktif, kajiannya aktif, rodok keras didik dikira radikal. Kita tuh ngomong tentang tatanan kehidupan. Eropa itu sudah mulai terbuka terhadap Islam. Informasinya Muhammadiyah Jawa Timur akan membeli gereja di Spanyol. Betul ya? Sudah dibeli, Pak? Oh, Masya Allah. Pripun ya ini? Ini fakta. Berapa banyak di Inggris gereja-gereja yang tutup dijadikan masjid. New York, ya, 1 minggu yang lalu kalau tidak salah, itu memperbolehkan dikumandangkan adzan ketika hari Jumat dan ketika Ramadan. Itu proses, Pak, bertahap. Di Melbourne, Australia juga seperti itu. Ini Masya Allah. Ya, dari Muhammadiyah sana. Ini mulai berkibar. Artinya kita harus by design. Bagaimana kita kajian-kajian di masjid tidak cukup berhenti di masjid, kajian selesai. Enggak. Tapi begitu kajian selesai, what's next? Pak Takmir, what's next? Apa selanjutnya? Loh, ini Masya Allah. Kenapa kita harus men-setting? Karena pada tahun 2045 generasi-generasi milenial seperti Mas Andin ini yang akan menjadi pelanjut kita. Ini diantara jamaah yang hadir ini, Mas Andin sendiri yang paling muda. Ini luar biasa. 1 minggu depan Mas Andin harus bawa teman, Mas Andin ya. Nggak boleh sendiri. Ayo dijak temennya. Ojo ngopi ya nang warkop. Lalu Pak, kena wifi-an. Nah, nanti kita bahas, Pak. Kenapa 2045? Karena generasi milenial ini perlu disiapkan. Dan itu bisa dimulai di sini ada IPM loh, betul. Remaja masjid, ada IPM, ada remaja masjid. Ada 2 berarti. Mas Andin jadi apa?
IPM ketuanya. Masya Allah luar biasa sampai. Masuk ngajak anggota yang lainnya. Karena tantangan sampai nanti ini mas. Tantangannya ini. Mas Andin, saya minta tolong, saya main di sini. Saya main operator, Pak, saya mau izin jalan-jalan enggak apa-apa ya. Saya kalau duduk terus juga esok ngini-ngini saya, Pak. Mas Andin, belajar dari operator, besok jadi pemateri. Oh, ngasih kesempatan pada yang muda. Mas Andin, gini, ketua IPM ya, gini. Ya Mas Andin, di operator ya. Ya, klik-klik ya. Baik. Saya akan berjalan, mohon izin. Bapak Ibu, ini tantangan kita. Tantangannya Mas Andin. Enggak apa-apa ya saya pakai ini, keras ya. Tantangan kita, tantangannya Mas Andin. Ada korupsi, ada pengelolaan sumber daya alam, penguasaan sains dan teknologi, free sex, LGBT. Iya, siap. Ini adalah tantangan-tantangan terbesar anak-anak kita. Korupsi, wis gak usah diomong nang Indonesia. Ya, seperti sebuah jangan. Ini ndak disangkal itu ya ono, diwaraga ono iku ya ono. Dadi kaya entut ngono, Pak. Dalam tradisi. Ini tantangan, Pak. Pengelolaan sumber daya alam. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betul, Pak? Tapi kita tidak bisa nikmati itu. Bagaimana eksplorasi alam dilakukan oleh asing, kita cuma gigit jari. Saya masih ingat ya, Ayahanda Amin Rais itu pernah berkata, Papua itu luar biasa, jangan kasihkan asing, kelola sendiri. Tapi ternyata kita tidak mampu. Nanti lagi. Ini penguasaan sains dan teknologi penting, Pak. Harus kita siapkan. Lah kados kita niki. Nggih. Ini recording menapa live, Mas? Recording. You know the meaning of recording? Tapping? Ero, Pak. Yes, ngono tok ae penting. Ini anak-anak muda, Pak. Science and teknologi. Mohon izin, mohon maaf. Pak Ketua Takmir, mohon maaf. Di sini password wifi-nya apa? Tidak hafal atau tidak ada? Ada. Apa wifi? Yang megang wifi ini siapa? Semua. Bisa akses? Bisa ya? Dibuka terus? Nek sing nembuyung ini berarti gak percaya aku. Bapak Ibu, penting Bapak Ibu kita mengkondisikan sains dan teknologi ini. Saya kemarin coba googling YouTube channel Umar bin Khattab. Kemarin malam aku goleki. Endi? Ada ya channelnya? Belum. Tak cari lagi Instagramnya. Set Instagram Umar bin Khattab Sumolowaru. Tak goleki gak ono sih. Bapak Ibu, saya mewakili anak-anak muda. Nggih. Saya mewakili anak-anak muda. Mas Andin, kira-kira nek nang masjid iki ono wifi nih, kanca-kanca sampean seneng enggak? Seneng, Pak. Mak beda Bapak-bapak. Zaman jenengan, zaman saya, zaman Mas Adin beda pendekatannya. Kenapa kita rela anak-anak kita, membiarkan anak-anak kita cangkruk nang warkop, beli kopi, ST cuma 5.000, tapi mereka bisa berjam-jam anteng wifi, karena mereka butuh wifi-nya, gak butuh kopinya, gak butuh ST ini, wifi. Bayangkan jika di sini ada wifi hotspot, open 24 hour, ada kopinya, ada ST-nya. Bagaimana, Pak? Lu Masya Allah, Pak. Ketika COVID, Pak, saya ini kan diamanai oleh pimpinan daerah sebagai majelis sama Abayatno. Beliau di bendahara majelis Jasmen yang ngurusi sekolah sak Surabaya. Lah saya ini ngurusi panti asuhannya sak Surabaya. Ketika COVID, Pak, panti-panti yang saya kelola, yang dikelola oleh Muhammadiyah, tak suruh buka pantinya, pintunya dibuka lebar-lebar. Wifi-nya gratiskan untuk warga sekitar. Sawangannya dulu kuota biasa, Pak, sekarang menjadi kehidupan. Berapa banyak anak-anak waktu itu yang harus sekolah dari rumah, yang tidak memiliki biaya. HP duwe, HP tok gak ana kuota nih, yo ambiar. Betul.
Maka harta tata wanita dulu Pak, saya kira tambah nih kuota. Betul. Jadi harta tata wanita kuota. Ayo Mas Andin, seneng ngapain gak Yohan? Sampai nek kepengin ngerjain Mas Andin, sampai cekel HP ini, lebokno kamar, toleh, melpa metu gak jelas. Betul Pak? Karena anak-anak kita itu luar biasa. Ini maka pentingnya anak-anak kita itu kita bekali untuk menghadapi ini Pak. Penguasaan sains dan teknologi. Masjid pun harus bertransformasi, dekat dengan sains dan teknologi. Setiap kajian di live streaming dibiayai. Yang divisi kepemudaan sinten di sini? Yang nangani anak-anak muda, ada enggak? Ada Pak. Ini satu, harus masih muda, difasilitasi, harus diberikan akses, harus diberikan kesempatan. Gaung anak-anak muda, rangkul anak-anak muda. Masya Allah. Memang anak muda itu Pak kadang-kadang kakean bola, ya nyeleneh, kawan kakean. Kadang-kadang itu antara yang rapat kok yo waktu pelaksanaan glembosi. Ya itu anak muda Pak. Dan kita pernah itu, betul. Begitu. Kenapa kita sekarang istiqomah? Karena kita dulu pernah keliru. Kita pernah muda, mereka belum pernah tua. Betul ya? Kita pernah remaja, anak-anak kita belum pernah tua. Loh Masya Allah, ini kita harus tahu Pak. Belum lagi free sex. Loh Masya Allah, ngeri Pak ini Pak. Ngeri. Di luar pulau, Lampung kalau nggak salah, anak kelas 7 ditemukan di semak belukar dengan kepala penuh dengan darah. Ternyata karena cinta ditolak, kekerasan bertindak. Dan itu udah paksa terlebih dahulu, diperkosa dulu, baru dibunuh. Loh ini Masya Allah Pak, free sex. Belum lagi kalau saya bahas ini, ngeri Pak ini Pak. Kenapa nih? Anak pelsi. Nek dulu jenengan cuma pahamnya di sini. Sekarang ada baru Pak. This is world changing. Kapan-kapan kita bahas. Next Mas. Nah ini. Kita sebagai takmir, ya, yang memegang kendali, yang memiliki visi, yang memiliki tujuan jangka panjang, harus memahami karakteristik anak-anak, harus memahami karakteristik generasi muda. Kajiannya pun harus disesuaikan, ya, harus dikondisikan. Dan kita harus memahami, benarkah anak-anak zaman sekarang itu, mohon izin Pak, anak-anak zaman sekarang itu lebih peka pada HP-nya, betul? Nek kadung nyekel HP iku Masya Allah, wis pokoke. Nek diceluk iku dipek 10. Betul, Bu? Din. Ha. Nek wis meripat iki nanggone gawe, wis gak krungu apa-apa. Hodeg pokoke wisan. Betul, Pak? Lu Masya Allah. Apple, pendiri Apple, salah satu pendiri Apple pernah berkata seperti ini. When we create this iPhone is to make life people simpler. Ketika kami membuat gawe ini, kami ingin membuat kehidupan manusia itu lebih sederhana, lebih mudah. When people long enough to stare the iPhone, ketika manusia-manusia itu lebih banyak memandang HP-nya, except for seeing the people, daripada melihat mata-mata manusia, there's something wrong with them. Maka ada sesuatu yang salah dengan mereka. Jadi sekarang ini kan manusia kalau jalan kan gini Pak. Betul ya? Kadang nyekel HP ngono wis dublek kopok. Bija. Betul ya? Kaget Pak. Ini anak sekarang HP peka. Lebih peka pada HP-nya, nggak bisa jauh dari HP-nya. Bangun tidur, cari HP. Mau tidur, elus HP. Betul? Lu Masya Allah, nggak bisa jauh seperti separuh nafas gitu. Dulu kalau orang itu cari helm balik, jaket balik, kayak digoleki mana? Helm mono, jaket ono, HP. Kalau COVID, helm ono, jaket ono, masker. Lebih peka pada dunia maya, lebih asik dengan dunia maya. Maka kita harus mengambil ini Pak. Anak-anak itu memang namanya anak-anak ya anak-anak.
Bagaimana kita bisa menciptakan, mentransformasi masjid, membuat manajemen masjid yang ramah anak. Jangan sampai seperti saya dulu, teman-teman saya dulu. Kenapa? Karena masjid mau ono Pak Dul, jahat wong iki. Ngopo aku rono seneni tok ae, males aku gak masjid, mau. Lah Masya Allah itu Pak. Dulu, tapi jangan, sekarang kan zamannya udah berubah. Nggak ada Pak Dul yang jahat. Pak Agus. Ya. Kalau ada anak-anak bermain ke masjid, biarkan Pak. Ketibakan, gelondong-gelondong, bengok-bengok, enggak apa-apa. Habis itu selesai sholat dudukkan, arahkan. Oh jenenge anak-anak kok. Lumrah kan anak-anak. Nek gak lumrah Pak Agus golong-golong waktu sholat. Bengok-bengok waktu sholat. Itu perlu diingatkan. Kalau anak-anak yang dunianya, dunia anak-anak itu di sini bermain, dan bermain tidak ada lagi. Begitu mereka itu kita sentak, mereka akan, nama masjid itu gak oleh ternyata rame. Kayak aku mau kasih dolen aku. Mereka tidak punya pikiran apa-apa. Mereka hanya bermain dan bermain. Biarkan mereka supaya apa? Mereka tidak terekstasi atau perhatiannya. Aku nangki nih, kayak aku masjid. Biarkan Pak, tidak apa-apa. Anak-anak lebih suka curhat pada media sosial. Anak-anak kita dengan adanya HP itu lebih tertutup Pak. Lebih banyak diem. Menjadikan tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Betul Pak. Anak-anak kita itu luar biasa. Mereka itu sangat cepat. Anak-anak kita, generasi muda kita itu seperti stroberi Pak. Stroberi itu kan asik Pak ya. Warnanya bagus, bentuknya bagus, tapi begitu dipanaskan, bagaimana? Layu. Anak-anak zaman sekarang itu, anak Gen Z itu luar biasa. Adaptasi terhadap perubahan cepat Pak. Tapi mentalnya itu loh, Masya Allah, kecil. Nyalinya itu loh, kecil. Apalagi kalau di sekolah, dibentak gurune, dibentak, dijempok ngene. Ya meso ya. Lapor bapake. Aku di visum, kasus. Lu Masya Allah. Kadang-kadang kita itu terlalu cepat menjudge. Gitu. Senang pada instan. Anak-anak kita itu nggak mau repot seperti dulu. Kalau ayahanda ini kan mentalnya sudah terbentuk. Dulu sekolah kaplok guru mulai gak dilem Pak, tambahi kaplokan ini tambahan. Betul? Iya Pak. Apa kon dikaplok gurumu? Kon paling salah. Lu gitu. Mending gak lapor tambah loro aku. Tapi di situ mentalnya terbentuk Pak, gak ngalem. Lu ini kita harus memahami. Harus memahami generasi zaman now. Lebih-lebih berkaitan dengan teknologi. Maka masjid harus bertransformasi. Manajemen masjid harus berfokus pada pendidikan, edukasi, kaderisasi sesuai dengan zamannya. Next Mas Adin. Nah ini penting Pak. Berdasarkan grafik di bawah ini, orang yang paling internetan ya di belahan dunia, benua-benua itu sing paling akeh Asia. Dan kemarin terbaru pemain slot terbanyak rekornya Indonesia. Ya nopo sampean? Lu karena peluang Pak, karena ada. Lu Masya Allah. Berapa banyak orang yang rela menghancurkan karirnya karena bermain slot. Itu anggota DPR. Jakarta, gitu. Santai. Kenapa? Lu ini Masya Allah. Pengguna data internet Masya Allah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak dulu menganggarkan itu listrik, air, betul Pak. Make up ibu-ibu, beras, betul. Sekarang tambahin apa wow? Kuota. Gak cukup status Pak. Anak-anak kita itu. Satu sih dadal, saulan dadal loh. Itu pengeluaran Masya Allah loh. Bertransformasi. Dan ini harus kita tangkap. Bagaimana masjid hadir di tengah-tengah seperti ini. Next Mas.
Nah ini data pengguna medsos Indonesia. Kalau tadi Asia, dunia, ini Indonesia. Yang paling banyak itu di Jawa Bali. 52 juta penggunanya. Ini Masya Allah. Wong penduduk Indonesia 200 juta. Ini Masya Allah. Sumatera 18,6, Kalimantan 4,2, Sulawesi 7,3, NTT, Papua dan Maluku 5,9. Data ini Pak, itu saya buat tahun 2020 dulu. 2020 sekarang 2023. Dan saya yakin satu rumah itu pasti kalau keluarganya 4, HP ini apa 4. Betul Pak? Nek mangan bareng sendok nyekel HP dewi-dewi. Itu Masya Allah internet itu kebutuhan, way of life, ngeri. Next, rata-rata pengguna lain ibu-ibu luar biasa bapak-bapak. Ibu-ibu kita itu tidak pernah keluar rumah dan kita itu jarang ngajak belanja, tapi nang omah itu barangnya nyar-nyar. Mau tuh nih Shopee paket. Masya Allah, bapak-bapak kan males. Bapak-bapak itu nek belanja nang mall mbak ibu-ibu, wis paling gak seneng. Kenapa? Tujuannya seto ngono muter sih ini. Dadi monggo bapak ngoten nggih, kalau digambarkan ini kasir, nggih. Ini tokonya. Nek bapak contoh pengen beli sepatu, bapak datang seret nang sepatu, betul ya? Langsung nang kasir, selesai pulang. Tapi ini ibu, ini kasir, ini toko. Sepatu ini nang gini, Pak. Set baru ini. Dalam bapak ini nek Bu suwe di sini. Melaku ngomong menang bapak banyak diem. Tapi itu dulu, sekarang banyak ini online shop ya Bu ya. Oh iya, Tokopedia, apalagi kemarin malam 99. Wah, belanja itu kemarin malam berburu setengah 10 sampai jam 12 malam. Loh. Harganya murah-murah, golek itu situ. Mas, ini dunia kita. Perilaku pengguna internet di Indonesia, konten komersil yang sering dikunjungi, konten media sosial yang sering dikunjungi. Ada link, ini nggak familiar ini ya, link Twitter, logonya udah ganti, sekarang dibeli oleh siapa namanya itu? Elon Musk yang punya SpaceX itu ya, ini diganti X ya. Ini Gmail, YouTube, Instagram, Facebook. Dan orang-orang lama mungkin tahun 80, kelahiran 80 itu lebih punya banyak yang ini sama ini. Tapi anak-anak muda yang kelahiran 2000, Instagram, YouTube luar biasa. Loh ini penting itu kita kaji. Takmir masjid kudu paham ini minimal meskipun gak mengoperasionalnya. Mohon izin para remaja yang hadir pada pagi hari ini, ada yang punya Instagram? Banyak. Banyak. Yang di atas banyak, yang di sini. Ya. Loh ini penting Bapak Ibu. Mas Andin punya Instagram? Punya. Rata-rata anak-anak kita punya, Pak. Mas Andin, Instagram itu sangat terbuka enggak? Mau ketika apa saja muncul? Muncul, Pak. Apapun muncul. Gambar apapun, video, foto, video bergerak, video mati, muncul kabeh. Lah kalau kita enggak bertransformasi, masjid menangani, menaungi, mengontrol, ikut berpartisipasi, ikut intervensi, Masya Allah mau dibawa kemana? Next. Loh ini, terus Mas. Loh ini, Masya Allah. Ya, ini belum di luar masalah teknologi, pergaulan bebas. Takmir masjid jamaah jangan menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara individu, tapi lemah secara sosial. Kita harus memperhatikan masjid ini harus bisa menjadi magnet perbaikan akhlak, pusat peradaban. Karena di luar sana ngeri Pak, narkoba. Sekarang ini beberapa bulan yang lalu ditemukan vapor ya, yang diinjeksi dengan sabu. Loh Masya Allah. Dulu kalau kita kan rokok, ini vape Pak, pakai elektrik, dikasih liquid sabu. Loh ini zaman berubah. Next Mas. Korupsi, bes gak usah dibahas. Ngeri Pak ya, ngeri. Next Mas.
porno aksi, pornografi. Ini yang saya sampaikan tadi, ngeri Pak. Loh, ini harus menjadi perhatian dari manajemen masjid. Diperhatikan Pak. Makanya kalau kajian, jangan hanya sekedar kajian-kajian yang sifatnya apa Pak ya? Kepentingan anak muda-muda harus diperhatikan. Nekakno arek nom-nom. Cara tepat husnul khotimah. Waduh, aku sih 6 kajian kematian ini rek. Ngeri ya. Siksa kubur. Waduh, kita itu bersama anak-anak muda itu harus digembirakan mereka Pak. Jenengan kalau anak jenengan kalau ingin mengajak, ingin sesuatu sama anak jenengan pakai modus enggak? Jenengan pakai cara enggak? Pakai cara, mohon maaf. Para pemilik warkop itu mutar otaknya bagaimana pengunjungnya banyak. Betul. Salah satu daya tariknya adalah memberikan fasilitas free wifi. Kenapa masjid enggak bisa? Wedi duit teh, enggak mungkin Pak. Sampai takut uang habis apa takut enggak punya generasi yang akan melanjutkan perjuangan jenengan. Yang penting dikontrol, yang penting dikondisikan, yang penting diatur. Passwordnya senantiasa direset, passwordnya senantiasa diupdate, dan selalu dibatasi. Enggak apa-apa. Anak-anak kita, coba jenengan, bayangkan Pak. Anak-anak kita seperti ini, berbuat seperti ini. 62,7% siswi SMP SMA pernah melakukan 21,2 remaja pernah aborsi. 93,7% remaja SMP dan SMA pernah melakukan 97% remaja SMP SMA pernah menonton film dan itu dulu, mohon maaf, kan pernah muda semua. Dulu namanya Blue, film Blue itu ya, Blue dulu CD, disket. Sekarang Pak di sini. Ini tak kasih tahu tapi jangan dipraktekkan di rumah. Ada sebuah situs, Mas Andi mungkin tahu, pernah dengar VPN? That is the block whole sites, ya Mas ya? Kata balik ini kok dibahaya itu. Wis kata sebut Pak, bahaya. Kok dipraktekkan nang ngomong dawa urusane. Itu kalau diinstal di HP, semua blog website buka kabeh. Pacitan 35 detik. Wis ono kabeh, Masya Allah Pak. Ngeri Pak. Dan itu mereka terpapar oleh ini. Pak. Maka bagaimana takmir masjid mengintervensi, mengelola. Nah, habis ini kan akhir tahun, ya Pak Wetno nggih. Rakere di Trawas. Nggih. Bikin program bagaimana kita mengendalikan anak muda kita. Lu Masya Allah. Next Mas. Ini penting Pak. Ini saya sampai jam berapa? Jam 10 menit lagi Pak ya. Saya jam 6 di Kendang Sari soalnya. Ini problematika, saya percepat aja. Ya. Ini problematika, sama. Jadi, anak-anak kita Pak. Anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka jauh dari masjid. Karena kita jarang merangkul. Wes gak mari-mari. Nggak ada mari-marinya Pak ngerangkul anak muda itu. Nggak ada mari-marinya Pak. Kudu sabar sebagaimana kita sabar dengan anak-anak kita, betul? Lu enggak Pak, nggak boleh capek. Takmir masjid itu nggak boleh capek. Takmir masjid itu nggak boleh lelah. Takmir capek itu nggak pantang menyerah. Takmir masjid itu kudu cara. Manajemen itu kudu berubah, bertransformasi sesuai dengan zamannya. Next, Mas Andin. Nah, bagaimana kita menjadikan masjid itu dipenuhi dengan pemuda-pemuda. Tidak satu andin, tapi 10-15 andin. Dan itu butuh cara, jangka panjang, fasilitasi Pak. Saya itu 1 tahun 2 kali Pak di Masjid Surabaya Barat itu Pak. Itu Pak minimal sekali pertemuan 100 anak dan jenengan semerap. Pertemuannya itu mulai jam 9 malam sampai pagi. Nggih. PCM Tandes Pak ya no. Nggih Pak. Saya itu kalau sama anak muda-muda seneng Pak. Tak layan enang di tak parani. Nggih. Ngerangkul Pak, dibahagiakan.
Kajiannya sesuai dengan mereka. Kalau waktu puasa gitu diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan sahur bareng, sholat subuh, jamaah pulang. Seneng Pak. Senior-senior itu dulu teko doan ae. Ya ngapunten, kadang-kadang memang ada ayahanda-ayahanda yang rada cerewet, tapi insya Allah cerewetnya itu untuk kebaikan. Tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu keras kepada anak-anak muda Pak. Kadang-kadang anak muda itu kadang-kadang ada yang mutungan, betul ya? Apa rumah kayak Jarno. Urusan anom-anom Jarno ta, cuma melo ae. Ngene gole ngono gole males aku, usah ngurus. Wah, ngono ya. Iku bahasa dek Sembolo Waru kok ngono iku. Loh iya harus Pak. Soal ini mewakili anak muda ini. Oh ini penting Pak. Bagaimana anak-anak muda itu bersahabat dengan masjid, menjadi orang yang memakmurkan masjid. Saya itu gemes Pak. Masjid itu jam 09.00 dikunci ceklek wis. Gak iso mlebu. Engko digawe ngono Jarno ngoyo. Gawe Jarno ndak apa-apa. Biarkan toh Pak. Biar bermanfaat. Yang penting dijaga. Next Mas. Ndak apa-apa Pak. Kan dimatikan semua, hanya kamar mandi ini uripno gitu ya. Digitali masjid adalah sebagainya, ini penting Pak. Nah ini saya minta tolong ya. Supaya kajian ini tidak sekedar kajian dan wacana. Kapan-kapan saya ke sini lagi, saya pengen cek YouTube-nya sonok gurung. Instagramnya sudah ada belum? Penting. Kasihkan anak muda-muda Pak. Jangan kalau udah bisa enggak apa-apa. Kasihkan anak muda-muda, selesai. Instagram satu akun. Di HP saya ini ada 3 Instagram. Milik saya pribadi, milik sekolahan, dan 1 milik organisasi lagi. Tak pegang Pak. Enggak apa-apa. Cepat Pak, jempol. Sekarang ini kan sedekah kan ada sedekah jempol. Likes, follow, and share. Betul ya? Loh enggak, ini penting. Kadang-kadang kita itu senang ngeser-ngeser berita hoak. Share. Oh seru. Share aja. Tapi bagaimana kita jangan menjadi konsumtif, menghabiskan kuota tanpa faedah. Tapi kita harus menghabiskan kuota, itu ada suatu karya. Karena apa yang diunggah di media sosial itu insya Allah akan abadi kecuali dihapus, kecuali akunnya hilang, akan terekam Pak. Kajian seperti ini, jenengan pulang selesai, tidak akan bisa terekam. Wih ngaji nak boh, wis ngulik, uniku, mas uniku. Lali, hanya geruduk aja. Tapi ketika ada direkam seperti masnya ini, loh masya Allah. Ini kamera lah, bukain nang YouTube. Jenengan jangan buka TikTok snack video, ndak apa-apa. Itu diwarnai juga. Bagaimana digitalisasi masjid ada sebuah keniscayaan. Digitalisasi masjid. Bapak-bapak usia boleh tua. Usia boleh tua, tapi semangat pemikiran harus tetap remaja. Penting Pak. Supaya dinamis. Betul Pak nggih? Sepakat nggih? Semangat jiwa. Meskipun usia karepe gede, meskipun listriknya mek titik, sing penting karepe sih. Nyetrum gak nyetrum urusan buri. Betul Pak ya? Oh, strong. Ini. Next. Nah ini saya tanyakan tadi. Ayo, masjid nek Twitter nggak mungkin. Ini bertransformasi loh Pak. Yeah. Jangan biarkan dunia maya itu diisi oleh konten-konten yang tidak edukasi. Jangan biarkan media maya itu, media sosial itu isinya sesuatu yang merusak generasi kita. Warnai. Mereka ini tidak punya agama Pak. Mereka ini orientasinya adalah cuan. Betul? Mereka tidak peduli. Tidak ngurus Pak. Tapi bagaimana kita mewarnai Instagram, konten-kontennya, update statusnya, video fotonya yang diunggah di YouTube, di Facebook, di Instagram. Umar bin Khattab sallallahu alaihi kajian. Jadi jenengan nanti kalau udah di rumah iya rek, ono foto orang itu kan ayo foto-foto cekrek kan seneng Pak. Perkara dicetak kan dicetak urusan buri cekrek. Iya. Sekarang itu kan menjadi media digital. Unggah di Facebook, unggah di Instagram, unggah di YouTube.
Nanti ketika kita di rumah dulu, oh iya iki ben kajian iki. 1 tahun kemudian nanti akan menjadi, oh iya 1 tahun yang lalu kita bikin acara seperti ini. Ayo gawe meneh. Oh iya apik iki. Dan itu menjadi portofolio. Anak-anak muda kita akan melihat tuh, ternyata masjid kita tuh pernah buat seperti ini. Ndi, lho entar lho. Oh iya. Cepet Pak anak kita itu, Pak. Maka saya titip setiap kali kajian diabadikan. Bisa Pak nggih? Harus 1 minggu Pak Adin. Beli servernya murah, HP-nya belikan masjid. Pak Bendara mana Pak Bendara? Pak Bendara kalau medit. Ya, ketika itu untuk kemakmuran masjid los. Kasihan, ngapunten. Masnya ini tadi nyekeli HP mbek tangan. Itu seharusnya ada tripod, betul Mas? Gak ngececer ngene ae. Iki pakai jam 5 kurang seprapat, ambek mau gak kali-kali, ngene ae mau. Iki ngomong oleh tangan nih, lapa Mas? Mbok tanganku gak sebalik ngene terus ae. Lho Masya Allah Pak, wis ono alate Pak, belikan tripod Pak Bendara. Salah nyuting. Belikan tripod Pak, ini penting. Manajemen harus bertransformasi dengan kekinian, harus berubah seperti yang saya sampaikan tadi. Ngapunten, tak acak-acak pikiran sampean Pak. Nggih. 2018 itu saya pernah nulis Pak. 2018 itu sepulang dari Pulau Bawean bersama mantan ketua pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Mas Daniel Anzar Simanjuntak. Saya terdampar di Pulau Bawean itu 1 minggu. Kayak sok mulai ombaknya tinggi. Sepulang dari sana bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik Bapak Ustadz Taufikur Rahman. Itu saya tulis masjid digital mungkinkah? Bukan lagunya Stinky, mungkinkah? Bukan. Digitalisasi masjid, mungkinkah? Penting Pak. 2018 saya nulis Pak, sebelum ada pandemi Pak. Artinya itu harus disiapkan. Jangan menjadi konvensional. Ngapunten, ini di bawah ranting Muhammadiyah mana Pak? PRM Semolo Waru. Tagline persyarikatan itu adalah mencerahkan maju. Bergerak dan maju, mencerahkan. Tidak boleh jumut karena kita melawan taklid. Masjid pun harus keluar dari taklid, kejumutan harus keluar. Konvensional kudu dirubah menjadi digitalisasi. Wong bayar tol saiki gak katik susu, betul Pak? Betul apa betul? Pakai tol semua, pakai e-tol semuanya. Artinya apa? Harus bertransformasi diri. Manajemen masjid harus berubah, pimpinan ranting harus berubah, semuanya harus berubah. Nah ini penting. Penting. Oke, next Mas. Nah, ini satu terakhir, podcast. Ini banyak senior hebat di sini. Kantor masjid di mana Pak? Di belakang. Nah, ini banyak ruang kosong. Disekat Pak, disekat. Ruangan 2x2 saja, difasilitasi seperti ini. Untuk media sosialisasi, untuk media dakwah, untuk syiar dakwah, podcast, enggak apa-apa. Penting Pak. Studio mini Pak. Sekarang itu mudah. Perangkatan seperti ini cukup kursi. Nek gak gantung kursi selesai ada gak apa-apa. Bacot. Loh, kursi S2, nggih, untuk host 1, untuk narasumber 1. Ngeten lho Pak, nggih. Meja, mic, mobile, ini sudah punya. Tapi balik meneh tuh kono aib tripod sakno nek mending pas syuting nyekeling ini terus ya pegel Pak. Harus itu. Ini Masya Allah disiapkan Pak. Loh ini transformasi masjid. Menyiapkan anak muda-muda, siapkan Pak. Materinya monggo didiskusikan sing enak piye. Penting Pak. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Next Mas. Daya. Nah ini nanti. Wes ini. Kenapa? Semuanya itu adalah dalam rangka untuk mencetak anak-anak muda seperti Mas Andin. Yang tauhidnya kuat, tauhidnya lurus, bersih, tidak ada tauhid, keislamannya kuat, cinta nabinya, cinta Al-Qur'annya. Kita punya tujuan ini Pak. Bagaimana manajemen masjid ini dirubah, bertransformasi, tujuannya adalah ini. Penting untuk kita lakukan bersama-sama. Karena di luar sana Pak, dunia tidak sedang baik-baik saja. Tak kasih pemikiran bersama sebelum saya akhiri. Tadi kan saya nyebut ada LGBT, betul nggih?
L napa artine? Lesbian. G. 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 LG B. B napa? Biseksual. T. Transgender. Tadi ada tambahan lagi. Q napa? Q plus. Q. LGBT umum Pak. Sekarang ini merangsek lagi, bertransformasi Pak, berkembang Pak, adaptasi Pak, ngeri Pak. Q, questioning. Questioning itu mempertanyakan. Jadi tidak masuk lesbian, tidak masuk gay, tidak masuk biseksual, tidak masuk transgender, tapi Q, bingung. Questioning itu kan mempertanyakan, bingung. Ada seorang, mohon maaf, nambah dikit aja. Ada seorang mualaf, artis di Indonesia ternyata. Dia menemukan itu yang namanya toilet itu kan hanya ada dua Pak ya. Male, female, betul. Laki-laki, perempuan, selesai kan? Ini enggak di sekolah ini Pak. Di Indonesia Pak. Male, laki-laki, female, perempuan. Tambah satu Bu. Gender neutral. Netral kalau personil mobil 0. Jadi kalau dia laki-laki enggak nyaman di laki-laki dia masuk neutral. Dia perempuan kalau nggak nyaman di perempuan dia masuk neutral. Dan ini masuk kategori Q tadi Pak, questioning. Cina yang kita selalu bengoi menjadi negara komunis sudah menutup aktivitas LGBTQ dan mengejar aktivis-aktivis Jigambangkang. Jinping, Cina. Vladimir Putin, Rusia, wah, menetapkan undang-undang anti transgender. Masya Allah, Indonesia masih dibolehkan transgender. Ngakunya populasi umat Islam terbesar, tapi hukum kita masih diacak-acak. Maka dari masjid untuk mencetak generasi hebat 2045 dimulai dari mana? Cara berpikir, manajemen harus dioptimalkan yang lebih ramah pada anak. Aku qouli hadza wa astaghfir innallaha wal ghafurur rahim.